Pendekar dari Gunung Naga. Bagian 3. Sedang tongkat kayu yang dianggap remeh oleh Chu Laiseng ternyata tidak cacat barang sedikit pun. Dalam keadaan sang komandan masih kaget begitu rupa, nona baju hijau yang sampai saat itu di tangan kirinya masih memegang pedang yang tadi dilemparkan oleh Chu Laiseng sudah memburu ke depan, kirimkan satu tebasan kilat. Dan, crash, Chu Laiseng menjerit keras. Darah mancur dari tangan kanannya yang kini sudah terbabat putus. Sekarang lekaslah kau menghadap Tuhan untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosamu, berseru si nona seraya tusukkan pedang di tangan kirinya tepat ke jantung si komandan. Hanya 1 senti saja lagi ujung pedang akan menembus dada Chu Laiseng, tiba-tiba terdengar bentakan marah, Bwe Hun. Lagi-lagi kau, lagi-lagi kau. Satu bayangan putih berkelebat dan tahu-tahu pedang di tangan sang dara terdorong ke samping. Selamatlah Chu Laiseng dari kematian. Jilid 6. Nona berbaju hijau palingkan muka dan berubahlah parasnya. Lalu gadis ini cepat jatuhkan diri, berlutut pada seorang kakek-kakek berpakaian putih yang tegak di hadapannya. Suhu, Bwe Hun, berapa kali aku sudah bilang jangan melakukan pengacauan. Jangan berani menentang alat-alat kerajaan, si kakek berkata dengan nada keras. Suhu, murid sama sekali tidak mengacau, tidak menentang siapapun. Murid hanya ingin mengikis kejahatan, kekejaman, dan ketidakadilan dari muka bumi ini. Dengan jalan membunuh seenakmu, orang-orang jahat dan sewenang-wenang macam mereka layak dibunuh. Dan perjuangan rakyat untuk membebaskan tanah air dari kaum penjajah dan penindasan bangsa sendiri wajib dibantu. Bwe Hun, kau masih hijau dan tidak tahu banyak artinya perjuangan. Sekarang lekas angkat kaki dari sini. Lain kali jika aku memergoki kau melakukan perbuatan begini, aku akan jatuhkan hukuman berat padamu. Kau dengar, si nona yang bernama Li Bwe Hun gelengkan kepalanya dan sikapnya gagah ketika menjawab, Suhu, hukuman berat bagiku bukan apa-apa. Tapi yang aneh adalah perbuatan Suhu sendiri. Kau menetap di utara, di tengah-tengah bangsa Mongol dalam kemewahan luar biasa. Tapi tanpa menyadari bahwa Suhu sebenarnya telah diperalat oleh kaum penjajah untuk menindas bangsa sendiri. Sebagai murid, aku, belum sempat Li Bwe Hun meneruskan kata-katanya itu, satu tamparan telah mendarat di pipinya, membuat gadis itu terhuyung ke belakang 1 langkah. Keseluruhan wajahnya menjadi merah mengelam. Bukan karena sakit, tapi karena tak percaya kalau suhunya sendiri, yang telah mendidik dan merawatnya selama belasan tahun, tega menamparnya seperti itu di hadapan sekian banyak mata. Betul, suhunya telah berubah sejak masuk ke dalam bujuk rayu bangsa Mongol. Sekali lagi kau berani bicara lancang seperti itu, kubunuh kau, Bwe Hun. Suhu, aku tidak takut mati di tanganmu. Aku lebih rela mati daripada menjadi murid Kiat Bohosiang yang kenyataannya adalah seorang pengkhianat bangsa dan negara. Chu Laiseng, Pou Kong In, dan semua orang yang ada di situ sama-sama kaget mendengar siapa adanya nama kakek di hadapan mereka saat itu. Ternyata Kiat Bohosiang, tokoh silat utama yang boleh dikatakan tak ada tandingnya untuk masa itu di seluruh penjuru Tiongkok. Baik komandan pasukan kaisar maupun komandan pasukan rakyat masing-masing merasa gelisah dan berdebar. Karena kini di hadapan mereka berdiri tokoh silat berkepandaian tinggi yang sejak beberapa waktu belakangan ini telah membantu kaum penjajah Mongol. Jadi, sekaligus merupakan musuh besar pasukan rakyat dan juga pemerintah. Sepasang bola mata Kiat Bohosiang berkilat-kilat dan laksana dikobari api mendengar kata-kata muridnya itu. Dia menggerung dahsyat dan berteriak, Li Bwe Hun. Mulai hari ini aku bukan gurumu lagi. Kau muridku alat, murtad. Kau harus serahkan seluruh ilmu yang kau dapat dariku. Abis berteriak demikian, Kiat Bohosiang lantas kirimkan satu serangan berupa totokan ke arah jalan darah Qian Lei Hiat di dada dan jalan darah Gi Hai Hiat di punggung muridnya. 2 totokan ini bukan merupakan totokan maut akan tetapi amat berbahaya. Jika totokan-totokan itu sampai menemui sasarannya, pembuluh-pembuluh darah di tubuh Li Bwe Hun akan menjadi rusak. Dan yang paling hebat akibatnya ialah bahwa dia akan kehilangan seluruh ilmu kepandaiannya, bahkan akan menderita gagu seumur hidup. Bwe Hun kaget sekali melihat bagaimana suhunya melancarkan totokan yang jahat itu. Kini nyatalah kalau gurunya memang sudah gelap mata dan tidak tedeng aling-aling untuk menurunkan tangan jahat. Bagusnya dia berlaku waspada, hingga cepat menghindar selamatkan diri. Melihat serangan dapat dikelit, Kiat Bohosiang jadi penasaran. Kembali dia menyerbu dengan serangan-serangan kilat secara berantai. Dan setiap serangan senantiasa disertai totokan-totokan jahat tadi. Sampai belasan jurus di muka kakek-kakek sakti ini walaupun membuat sibuk muridnya,
namun masih belum sanggup merobohkan. Ini membuat kemarahannya semakin meluap. Perempuan sialan, menyesal aku mengambilmu jadi murid. Menyesal aku mewarisi segala macam ilmu kepandaian padamu, teriak Kiat Bohosiang berulang kali. Aku malah 1000 kali lebih menyesal dan malu karena memiliki suhu jahat dan pengkhianat macammu. Dan jangan lupa, aku tak pernah meminta untuk dijadikan murid. Kau yang menculik aku dari tangan orang tuaku. Murtad, laknat, kubunuh kau sekalian biar puas hatiku. Maka Kiat Bohosiang lantas mempergencar serangannya. Tubuhnya hanya tinggal bayangan putih saja lagi, mengurung Bewehun dari segala penjuru. Untuk menghadapi kehebatan suhunya, terpaksa gadis ini kerahkan pula seluruh kepandaiannya. Karena masing-masing pihak mengetahui betul jurus-jurus silat yang dimainkan, termasuk tipu-tipu dan kelemahan-kelemahannya, maka dengan sendirinya pertempuran itu penuh ketegangan dan seru sekali. Dalam hal Iwe Kang memang Bewehun masih berada di bawah suhunya. Namun dalam memainkan ilmu silat tangan kosong dan kegesitan, dia tidak kalah. Sampai 100 jurus di muka, Kiat Bohosiang masih belum bisa berbuat apa-apa. Bagaimanakah asal mulanya sampai Kiat Bohosiang bentrokan dan hendak membunuh muridnya sendiri? Dan apakah betul tokoh silat golongan putih itu menjadi kaki tangan penjajah Mongol? Seperti sudah sama dimaklumi, jarang sekali manusia yang betul-betul dapat membebaskan diri dari daya tarik keindahan hidup di dunia yang 1001 macam ragamnya itu. Salah seorang di antaranya adalah Kiat Bohosiang. Selagi dia masih memberi pelajaran silat pada Li Bewehun, Kiat Bohosiang yang memang mempunyai dasar watak suka akan hidup mewah di dunia, dan di samping itu lemah iman dalam menghadapi perempuan cantik, telah terjebak dalam bujuk rayu orang-orang Mongol. Kepadanya diberikan sebuah gedung besar bak istana layaknya di Undurhan. Harta benda dan uang berlimpah ruah. Di samping itu, tak lupa pula perempuan-perempuan cantik yang dia tinggal pilih saja berganti-ganti setiap hari. Semua ini membuat Kiat Bohosiang lupa segala-galanya. Dan diam-diam orang Mongol mulai memperalatnya. Memang banyak gunanya tokoh lihai ini oleh kaum penjajah. Pertama, jika Kiat Bo berada dalam genggaman mereka berarti tak akan ada bahaya dari pihak pemerintah Tiongkok ataupun dari pergerakan rakyat, karena memang masa itu Kiat Bo seorang tokoh sakti yang ditakuti oleh pihak Mongol. Kedua, Kiat Bo bisa dipergunakan untuk menghadapi orang-orang pemerintah dan rakyat. Dan kenyataannya memang Kiat Bohosiang telah berhasil mematahkan perlawanan-perlawanan yang dibangkitkan oleh bangsanya sendiri. Di satu pihak, Kiat Bo mendapat imbal kehidupan yang mewah penuh kesenangan. Namun di lain pihak dia menjadi momok kebencian rakyat dan juga pemerintah Tiongkok. Salah satu dari orang yang membencinya ialah muridnya sendiri, Li Bewehun, yang telah digemblengnya selama lebih dari 10 tahun. Gadis yang baru meningkat usia 17 ini begitu memulai pengelanaannya di dunia Kangou telah dihadapkan dengan kenyataan pahit, yaitu gurunya ternyata adalah seorang pengkhianat yang menjadi kaki tangan penjajah Mongol dan diperalat untuk menghancurkan rakyat serta pemerintahnya sendiri. Sedangkan dia sendiri, yang walaupun masih muda tapi dapat membedakan mana yang betul dan mana yang salah, telah memilih untuk berpihak perjuangan rakyat tertindas. Karenanya dalam petualangannya, gadis ini berulang kali membantu pasukan rakyat, dan di samping itu setiap dia mendengar ada pejabat-pejabat pemerintah di daerah-daerah yang berlaku keji serta semena-mena, pastilah dia turun tangan untuk menghukum pejabat itu. Sekali dua diberi peringatan, tapi bila masih tidak mau insaf, Bewehun tak segan-segan untuk menebas batang lehernya. Dalam melakukan hal yang dianggapnya sebagai tugas kewajiban itu, tentu saja Bewehun mendapat tantangan dan menghadapi lawan-lawan berat. Dan salah satu di antaranya adalah gurunya sendiri, yakni Kiat Bohosiang. Sebelumnya, Kiat Bohosiang telah memberi peringatan keras pada muridnya itu untuk tidak ikut campur dalam kekalutan yang berkecamuk akhir-akhir ini. Namun Bewehun tak mau peduli, karena dia yakin apa yang dilakukannya adalah benar. Dia sadar ilmu kepandaian yang dimilikinya bukanlah untuk membuat dia menjadi beo atau berlepas tangan ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Tapi justru guna menolong orang-orang yang tertindas, untuk kebaikan dan membela keadilan serta kebenaran. Dan nyatanya hari ini kembali dia dipergoki oleh suhunya ketika membela pasukan rakyat yang hendak dimusnahkan oleh pasukan pemerintah Tiongkok di bawah komandannya yang bernama Chulai Seng. Sekali ini Kiat Bohosiang sudah jauh tersesat, hingga dia mempunyai tekad keji untuk mencelakakan muridnya sendiri, membuat Bewehun menjadi cacat seumur hidupnya. Akan tetapi karena sampai begitu jauh dia masih belum sanggup menyerangkan dua totokan ganas itu ke tubuh muridnya yang dianggapnya murtad laknat, di samping itu ucapan-ucapan Bewehun betul-betul membuat dia gelap mata,
maka dalam sesatnya Kiat Bo Siang memutuskan untuk membunuh saja gadis itu. Li Bewehun tersirap darahnya ketika melihat tiba-tiba suhunya mengeluarkan senjatanya yang hebat, yakni tongkat baja yang kedua ujungnya bercagak. Suhu, orang-orang Mongol betul-betul telah membuat kau jadi buta mata dan hati serta pikiran. Insyaallah, Suhu, berseru Bewehun. Tapi seruan itu justru membuat Kiat Bo Siang jadi semakin naik pitam. Tongkat bajanya berkilat, sinar putih menderu-deru menyilaukan. Bewehun terpaksa keluarkan tongkat kayu coklatnya yang tadi telah diselipkannya di pinggang. Namun dalam ilmu permainan tongkat, Bewehun yang di mata Chu Laiseng serta Po Kong In sudah amat luar biasa, di hadapan Kiat Bo Siang dia hanya sanggup bertahan sampai 5 jurus. Selewatnya 5 jurus, setelah tongkatnya dibabat patah oleh suhunya, dia segera terdesak hebat. Kegesitannya tiada berarti untuk menyelamatkan diri dari dua ujung tongkat yang terus-menerus menyambal. Beberapa bagian pakaiannya telah robek disambar senjata sang suhu dan agaknya dalam 2 jurus di muka, gadis ini akan menemui kematian secara mengenaskan. Menyaksikan ini, semua orang jadi gelisah. Lebih-lebih ketika satu sodokan ujung tongkat bersarang di dada Bewehun, membuat gadis ini terpekik dan roboh terguling di tanah. Darah kental mengalir di sela bibirnya. Sekarang kau mampuslah, murid celaka, teriak Kiat Bo Siang seraya melompat dan tusukkan ujung tongkatnya ke leher Bewehun. Tua bangka keji, tiba-tiba terdengar bentakan. Kau yang lebih dulu layak mampus. 2 orang berkelebat ke depan. Ternyata adalah Chu Laiseng dan Po Kong In. Jilid 7. Bagaimana pula sampai kedua komandan pasukan yang tadinya saling bermusuhan dan bertempur itu kini bersatu menyerbu Kiat Bo Siang? Ada beberapa hal yang membuat mereka tiba-tiba saja turun tangan dalam keadaan yang kritis itu, tanpa memperdulikan keadaan dan tingkat kepandaian mereka sendiri. Pertama, bagaimanapun juga Li Bewehun merupakan nona penolong bagi Po Kong In sewaktu tadi dia luka parah menghadapi pasukan pemerintah di bawah pimpinan Chu Laiseng. Kedua, baik Chu Laiseng maupun Po Kong In tahu, yaitu jika Bewehun sampai kalah, maka Kiat Bo Siang pasti akan membasmi mereka pula. Karena itu, sebelum si nona celaka, lebih baik mereka lekas-lekas turun tangan menolong. Ketiga, Chu Laiseng seolah-olah sadar bahwa apa yang terjadi di negerinya selama ini memang membawa penderitaan bagi rakyat jelata. Dan dia merasa berdosa telah melakukan pembasmian ganas terhadap rakyat yang selama ini berjuang. Akan tetapi, meski dibantu oleh 2 orang komandan pasukan yang gagah berani itu, keadaan Bewehun tidak lebih baik. Malah setelah membantu 2 jurus, Chu Laiseng dan Po Kong In mulai terdesak. Melihat ini, Chu Laiseng segera berteriak, memerintah pada anak buahnya untuk mengeroyok. Demikian pula Po Kong In. Kini Kiat Bo Siang dikurung oleh lebih dari 7 orang dengan Bewehun, Laiseng, dan Kong In sebagai pelopornya. Namun, keadaan bukannya lebih menguntungkan Bewehun dan kawan-kawan, malah jalannya pertempuran jadi sembrautan. Tongkat baja di tangan Kiat Bo Siang mulai minta korban. Jerit sakit dan rang kematian terdengar setiap tongkatnya berkilat. Kemudian Chu Laiseng menemui ajalnya pula dengan kepala pecah. 1 jurus kemudian menyusul Po Kong In. Sesudah kedua orang ini roboh, anggota-anggota pasukan yang mengeroyok menjadi kecut. Kebanyakan di antara mereka segera melarikan diri, hingga pada akhirnya Li Bewehun yang hanya mengandalkan tangan kosong, tinggal sendirian menghadapi suhunya. Dan boleh dikatakan ajalnya di depan mata kini. Di saat tongkat baja Kiat Bo Siang menderu-deru untuk menamatkan riwayat muridnya sendiri, tiba-tiba terdengarlah tiupan seruling yang keras tapi merdu. Li Bewehun yang tahu ajalnya sudah di depan matanya sama sekali tidak peduli dengan suara itu, lain halnya dengan Kiat Bo Siang. Serta-merta kakek ini melompat dari kalangan pertempuran dan berpaling ke arah datangnya suara suling itu. Dan kelihatanlah satu pemandangan aneh tapi juga luar biasa. Seorang pemuda berpakaian gombrang mengaitkan kaki kirinya pada cabang sebuah pohon yang tinggi, hingga dia tergantung-gantung dengan kaki ke atas kepala ke bawah. Sambil bergantung, dia meniup seruling dan ayun-ayunkan tubuhnya mengikuti irama seruling itu. Lagu yang dimainkannya adalah lagu ketika 12 tahun yang lalu Kiat Bo Siang hampir menerima kematian waktu bertempur melawan Pak San Kuiong. Meskipun kini telah berlalu demikian lama, namun Kiat Bo Siang tak bisa pangling. Pasti inilah bocah penggembala yang tempo hari telah menolongnya dan yang telah dibawanya ke puncak Liongsan untuk diserahkan pada Su Hengku, demikian Kiat Bo Siang membatin. Ternyata kini dia telah dewasa. Tapi tingkahnya yang muncul secara aneh itu diam-diam membuat Kiat Bo Siang merasa kurang enak. Ah,
Pastilah dia telah pula mewariskan sifat gila Su Hengku. Demikian Kiat Bo Hosiang membatin lalu dia berseru. Tian Ong kau, ayo lekas turun. Pemuda berpakaian gombrong yang berayun-ayun di cabang pohon sambil meniup suling itu memang adalah Song Tian Ong, bocah penggembala yang 12 tahun yang lalu dibawa oleh Kiat Bo kepada suhengnya di puncak Liongsan. Selama bertahun-tahun menerima pelajaran ilmu silat dari seorang sinting seperti Ik Bo Hosiang dan berada di antara pembantu-pembantunya yang berotak miring pula, yakni Toasi Hosiang dan Losam Hosiang, maka selain telah memiliki ilmu kepandaian yang hebat luar biasa, ternyata pemuda itu juga mewarisi sifat-sifat keblinger suhu serta dua pembantu suhunya itu. Hai, Tian Ong, turunlah, apa kau tak kenal aku lagi? Aku Kiat Bo Hosiang yang dulu membawamu ke puncak Liongsan. Kau boleh panggil aku Susiok. Tapi anehnya, Tian Ong bukannya turun, malah terus saja mainkan serulingnya. Seolah-olah dia tidak mendengar suruhan Susioknya itu. Sementara itu, Li Bewehun yang begitu mendengar bahwa pemuda aneh di atas pohon yang tentunya berkepandaian tinggi adalah murid keponakan dari Kiat Bo Hosiang, menyadari betapa makin sulit kedudukannya. Barusan dia hampir menemui kematian menghadapi Kiat Bo Hosiang seorang diri. Kini, ditambah munculnya murid keponakan suhunya, pastilah tak ada harapan baginya untuk selamatkan diri. Karenanya, selagi kakek itu lengah berseru-seru memanggil Tian Ong, tanpa tunggu lebih lama lagi Li Bewehun segera berkelebat kabur. Tapi dari atas pohon tiba-tiba terdengar seruan. Nona baju hijau, kau mau kemana? Kenapa buru-buru? Aku belum puas melihat kecantikan wajahmu, hampir tak kelihatan. Tian Ong jentikkan jari telunjuk tangan kirinya secara acuh tak acuh. Inilah satu ilmu menotok jarak jauh yang amat lihai dan jarang terlihat dalam dunia persilatan di Tiongkok selama 40 tahun belakangan ini. Dan di bawah sana, tahu-tahu Li Bewehun merasakan kedua kakinya kaku tak sanggup untuk dibawa lari. Sekujur tubuhnya menjadi kaku tak bisa digerakkan barang sedikit pun. Malah bersuara pun dia tak sanggup. Kiat Bo Hosiang yang menyaksikan hal itu diam-diam merasa terkejut. Dia sudah mengetahui kelihayan suhengnya. Tetapi adalah hampir tak dapat dipercaya kalau murid suhengnya sehebat ini, karena dia sendiri pun telah meyakini ilmu menotok jarak jauh itu selama 10 tahun dan tak kunjung berhasil mencapai kesempurnaannya. Tian Ong, kenapa kau masih belum mau memberi hormat padaku? Sebagai jawaban, tiba-tiba terdengarlah nyanyian dari atas pohon. Menghormati memang satu kewajiban, dari yang muda kepada yang tua. Kehormatan adalah satu yang berharga, terkadang lebih berharga dari nyawa. Tetapi menghormat harus melihat orang dan tempat. Karena terkadang si penghormat bisa jadi penjilat. Apakah wajib menghormat seorang pengkhianat? Apakah wajib menghormat seorang sesat? Apakah wajib menghormat penindas dan pembunuh rakyat? Ataukah penghormatan itu satu hal yang bisa dipaksakan? Siapakah orangnya yang bisa membendung arus sungai Yangtze menuju laut? Siapakah orangnya yang bisa memindahkan puncak gunung Taisan? Sekalipun seorang kaisar yang gila hormat. Mendengar nyanyian itu, berubahlah paras Kiat Bo Hosiang. Jelas, semua syair dalam nyanyian yang dibawakan oleh Tian Ong tadi merupakan sindiran langsung atas dirinya. Tetapi dengan berpura-pura tidak tahu, Kiat Bo Hosiang tertawa gelak-gelak lalu berkata, "Bagus sekali nyanyianmu itu, Tian Ong. Rupanya kau betul-betul telah mewarisi kepandaian suhumu, lahir dan batin." Baru saja Kiat Bo Hosiang habis berkata demikian, kembali terdengar Song Tian Ong bernyanyi. Lahir dan batin dua hal yang berbeda. Karenanya sering tidak sama dan serupa. Malah kerap bertolak belakang. Yang satu memalsukan yang lainnya. Lahir bagus belum tentu batinnya baik. Batin baik belum tentu lahirnya bagus. Di luar kebijaksanaan di dalam mungkin culas. Di luar culas di dalam mungkin bijaksana. Menipu diri sendiri berarti tolol. Menipu orang lain berarti jahat. Menghormat orang lain adalah wajib. Minta keliwat dihormat adalah otak lengat. Kalau tadi Kiat Bo Hosiang masih bisa menahan rasa dongkolnya, maka kini sesudah sindiran Tian Ong berterang-terangan begitu rupa, marahlah kakek-kakek ini. Langsung dia membentak, "Tian Ong, apakah kau begitu berani bicara lancang dan menghina terhadap Susiokmu sendiri?" Dan jawaban Tian Ong lagi-lagi berupa nyanyian yang membuat hati Kiat Bo Hosiang laksana bara panas. Lancang adalah perbuatan salah, tetapi masih bisa diperbaiki. Tak ada yang terhina kalau semua bersih. Kekotoran itulah yang perlu diperbaiki. Hinanya si miskin hal yang lumrah. Tapi hinanya mereka yang tersesat harus cepat diperbaiki. Sudah tiba saatnya bertobat. Sudah tiba saatnya mengambil pikiran sehat. Atau apakah mau menunggu hari kiamat?
Tiba-tiba Kiat Bo Ho Siang lepaskan satu pukulan tangan kosong ke arah batang pohon di mana Tian bergelantungan seenaknya. Brakek, batang pohon besar itu patah, lalu tumbang dengan suara gemuruh. Suara gemuruh ini disertai gelak tertawanya Tian Ong. Tubuhnya sesaat terlihat membuat beberapa kali putaran mengelilingi cabang pohon, lalu lenyap dan tahu-tahu sudah berada di hadapan Kiai Bo Ho Siang. Di depan susioknya ini, Tian Ong memandang dengan kening berkernyit dan salah satu tangan diletakkan di atas alis, seolah-olah dia tengah memperhatikan sesuatu yang jauh di kesilauan sinar matahari. Ditambah dengan bajunya serta celananya yang gombrang sekali, maka sikap pemuda ini betul menggelikan. Anggota-anggota pasukan kerajaan dan pasukan rakyat yang masih ada di situ meskipun tercekat tegang, namun tak dapat menahan suara tertawa masing-masing. Bwe Hun sendiri pun kalau saja tidak dalam keadaan tertotok pastilah akan tertawa pula cekikikan. Ah, Susio, kau rupanya, kukira siapa? Tiba-tiba Tian Ong berkata begitu, seolah-olah baru tahu kalau orang di depannya adalah susioknya. Tentu saja Kiat Bo Ho Siang jengkel setengah mati diperlakukan seperti itu. Anak setan, kalau kau tidak berlutut minta ampun atas semua kekurang ajaranmu ini, niscaya aku akan menjatuhkan hukuman berat padamu. Air muka Song Tian Ong mendadak berubah pucat dan sikapnya seolah-olah orang yang ketakutan setengah mati mendengar ancaman susioknya itu. Tiba-tiba dia jatuhkan diri berlutut. Anehnya, begitu kedua lututnya menyentuh tanah itu jadi melesak dan merupakan lubang besar. Dan tubuh Tian Ong lantas roboh jatuh. Tapi dia bangun kembali, melangkah ke bagian tanah yang rata lalu jatuhkan berlutut lagi. Namun begitu kedua lututnya mencium tanah, hal seperti tadi terjadi lagi. Tanah itu melesak dalam, tubuhnya kembali jatuh. Hal ini berkali-kali dilakukan Tian Ong dan pada akhirnya dia berdiri terbungkuk-bungkuk di hadapan susioknya seraya berkata, "Mohon maafmu, susiok, semua tanah di sini tak ada yang rata. Hingga setiap aku berlutut terus jatuh. Aku tak dapat menghormatimu secara sempurna." Paras Kiat Bo Ho Siang berubah mengejam. Dia tahu betul semua yang dilakukan Tian Ong itu bukanlah penghormatan, melainkan kesengajaan untuk mengejek, mempermainkannya. Dan sekaligus hendak menyombongkan kehebatan tenaga dalamnya, karena saat itu semua tanah di tempat itu telah penuh dengan lobang-lobang dalam bekas hantaman lutut Tian Ong. Tadi pun Kiat Bo Ho Siang merasakan betapa setiap kedua lutut pemuda itu menyentuh tanah, tanah jadi bergetar keras. Tian Ong keparat, yang tak tahu membalas budi. Kalau bukan aku yang membawamu pada Ik Bo Ho Siang, mana mungkin kau berkepandaian sakti mandraguna dan berilmu silat tinggi. Dan sekarang ilmu itu yang hendak kau obral di depanku. Ah, Susiok, budi yang bagaimanakah yang kau bicarakan ini? Apakah orang menanam budi untuk mengharap suatu pamrih di kemudian hari seperti yang kau lakukan saat ini dalam kesempatanmu? Tian Ong tertawa gelak dan sampai saat itu masih saja tegak terbungkuk-bungkuk. Susiok, sekarang ini zaman edan, banyak orang-orang sinting macam aku ini, tapi tidak berbahaya. Yang berbahaya ialah orang-orang pandai tapi yang mempergunakan kepandaiannya untuk berbuat segala kesesatan yang gila. Karenanya, jika kau tidak buru-buru keluar dari kesesatan itu, kau pasti akan dicap gila. Ketahuilah, aku diminta oleh suhu untuk membawamu ke jalan yang benar. Bangsat rendah, kau rupanya sudah lupa asal. Anak gembala Jombel hina Dina hendak memberi nasihat pelajaran kepadaku. Ingusmu pun kau belum mampu menyekanya. Ah, kau salah, Susiok. Apakah kau lihat saat ini aku sedang ingusan? Celaka, matamu rupanya sudah mulai buram. Saat itu, Kiat Bo Ho Siang sudah tak dapat lagi membendung kemarahannya. Dia berteriak dahsyat dan gerakan tangan kanannya ke pinggang. Di lain kejap, berkiblatlah sinar putih menyilaukan ke arah Tian Ong. Jilid 8. Ternyata Kiat Bo Ho Siang telah menyerang murid suhengnya itu dengan senjatanya yang paling dahsyat, yakni tongkat baja yang ujung-ujungnya bercagak dua. Sebelumnya, 12 tahun yang lewat Tian Ong telah menyaksikan kehebatan tongkat tersebut, bahkan tadi pun Kiat Bo Ho Siang telah mempergunakannya melawan musuh-musuh tangguh serta hendak dipakai membunuh muridnya sendiri. Dan kini senjata yang sama dipergunakan pula untuk menghadapi Tian Ong. Dalam waktu singkat, pemuda itu telah terkurung sinar tongkat namun dasar gendeng dia masih saja tertawa-tawa. Penasaran, Kiat Bo Ho Siang segera robah permainan tongkatnya. Kini senjata itu bergerak lebih cepat dan suaranya menderu dahsyat. Selama 10 jurus di muka, Tian Ong masih melayani serangan-serangan susioknya dengan tangan kosong dan melancarkan serangan balasan dengan mengandalkan kebutan-kebutan ujung lengan pakaiannya yang gombrang.
Karena tenaga dalamnya yang luar biasa, angin yang keluar dari ujung-ujung lengan pakaiannya itu sanggup membuat mental tongkat di tangan Kiat Bo setiap senjata itu mendekati Tian Ong. Namun, selewatnya 10 jurus, pemuda itu mulai kerepotan. Saat ini, Kiat Bo Hosiang telah keluarkan ilmu tongkatnya yang terhebat dan bernama Sin Eng Tung Hoat, atau ilmu tongkat Garuda Sakti. Serangan tongkat datang bertubi-tubi dan tidak beda seperti burung Garuda yang menyambar-nyambar ke seluruh bagian tubuh Tian Ong. Kadang-kadang menukik seperti hendak mematuk kepalanya, kadang-kadang pula menusuk tajam ke perut atau dada dan tak jarang berkelebat menggempur tubuhnya sebelah bawah. Diam-diam dalam marah dan penasarannya, Kiat Bo Hosiang mengagumi pemuda ganteng itu. Selama ini jarang sekali dia mengeluarkan ilmu tongkatnya dalam jurus-jurus yang lihai itu, bahkan ketika menghadapi dua pembantu-pembantu suhengnya di puncak Liongsan 12 tahun silam dia sama sekali tidak mengeluarkannya. Kini menghadapi murid dari suhengnya, ternyata dia terpaksa harus keluarkan kepandaiannya yang paling diandalkan itu. Meskipun Tian Ong kelihatan terdesak, tapi nyatanya si pemuda masih sanggup melayani Sin Eng Tong Hoat sampai 10 jurus. Padahal tokoh-tokoh silat ternama yang pernah dihadapinya, paling banter 2 jurus sudah pasti konyol di tangannya. Mendapati kenyataan bahwa Susioknya kini berhasil mendesaknya dengan ilmu tongkatnya yang amat lihai, Song Tian Ong anehnya malah perdengarkan suara tertawa gelak-gelak. Bret, ujung tongkat menyambar robek dada pakaian Tian Ong. Sedikit saja tongkat itu lebih ke depan, dengan pasti dada pemuda ini akan kena dilabrak hancur. Tertawalah terus, pemuda sedang, teriak Kiat Bo Hosiang. Sebentar lagi perutmu yang akan kurobek. Enak betul, kamu mesti ganti dulu bajuku yang robek, tua bangka sesat. Balas berteriak Tian Ong, lalu sambil tertawa gelak-gelak dia jungkir balik di udara 3 kali berturut-turut. Bagi orang yang tidak berpengalaman, saat lawan berjungkir balik seperti itu amat empuk untuk dijadikan sasaran serangan mematikan. Tapi Kiat Bo Hosiang yang sudah berilmu amat tinggi dan berpengalaman luas, serta mengetahui pula sedikit seluk-beluk ilmu suhengnya, mengerti betul adalah bahaya besar jika dia melancarkan serangan saat itu. Setelah jungkir balik, Tian Ong melayang turun dengan kemudian kedua tangan menuju tanah lebih dahulu. Sedetik kemudian dia sudah tegak lurus dengan kepala menempel tanah, sedang kedua kaki dikeataskan. Kakinya yang dikeataskan ini membuat gerakan aneh dan mendatangkan siuran angin keras. Kadang-kadang turun naik seperti orang mengayuh. Sesekali menendang-nendang dengan dahsyatnya, lalu berganti pula berputar-putar. Dan lebih keblingernya lagi, sambil membuat gerakan aneh dengan kedua kakinya itu, Tian Ong keluarkan serulingnya lalu mulai meniup lagu-lagu yang tak karuan. Terkadang merdu lembut, terkadang melengking-lengking menyakitkan telinga.